Kalau dikaitkan dengan mungkin ya kearifan lokal, ada beberapa tokoh di sini, tokoh yang saya temui di Jawa sini. Ini ada istilahnya nanti setelah bulan Suro, kan nanti akhir Juni ini kan bulan Suro sudah ya, memasuki bulan Suro. Itu gejolak alam akan bertambah luar biasa, akan terjadi mungkin seleksi alam dan sebagainya. Nah, saya ingin menggali ya, kepada Mas Dinus, mungkin punya pandangan atau terawangan dalam hal ini. Kira-kira apakah Mas Dinus juga mempunyai pandangan yang sama dengan apa yang sudah dikatakan para spiritual tadi itu? Ya memang benar adanya. Karena menginjak satu suro ini, memasuki satu suro ini, ibarat manusia. Ibarat manusia. Manusia ini sedang sakit. Dia disuntik, sedang disuntik, diobati. Nah, ketika disuntik, dia akan bereaksi ini, obat itu. Saya analogikan gitu loh. Saya analogikan bumi ini kan disuntik dengan obat, kemudian obat bereaksi untuk menyembuhkan sakitnya. Nah, untuk penyembuhan itu kan butuh proses ya, tidak langsung. Ini saya ibaratkan orang lagi sakit disuntik saja. Nah, di bulan 1 Suro ini kebetulan banyak terjadi para pelaku spiritual mengadakan ritual-ritual agung di berbagai daerah, entah di Bali, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Banyak secara serentak ini melakukan ritual khusus. Nah, ini kan sebenarnya yang menggerakkan bumi ini kan inti bumi, atau dewanya Dewa Siwa atau Batara Batara Guru. Nah, ini kan penyembuhan ini melalui suntikan dari energi matahari. Jadi ibaratnya itu matahari ini jadi dokternya ini. Disuntikkan energi dengan energi ultraviolet, energi inframerah, bahkan energi tampak. Ini kan menembus ke inti bumi. Nah, ini akan meningkatkan aktivitas pergerakan inti bumi ini untuk menggerakkan bumi ini. Jadi kondisinya nanti akan semakin memanas. Dan itu akan berdampak pada gejolak alam. Gitu. Itu memang untuk penyembuhan. Jadi mulai 1 Suro ini disuntik terus, kemudian melakukan proses penyembuhan. Nah, ini kan pasti ada gejolak-gejolak, entah itu dari laut, entah dari gunung, entah dari likuifaksi atau pergeseran tanah. Nah, ini yang harus dan apa yang namanya penyembuhan ini kan saya analogkan kalau orang sakit ya. Penyembuhan ini kan membasmi virus-virus atau yang membuat sakit. Nah, artinya bagi siapapun yang menjadi penyakit untuk alam ini, ya nanti akan menjadi sasaran obat itu. Dan nanti bagaimana terjadinya? Yo, secara ini akan nanti orang saling adu, saling bentrok, adu emosi. Akhirnya mereka bila saya bunuh diri dengan egonya sendiri, bunuh diri dengan nafsunya sendiri, bunuh diri dengan emosinya sendiri. Iya kan? Orang saling melawan ini, entah dari skala sekecil sampai skala bahkan mungkin 2026 akan terjadi perang dunia. 2026 akan terjadi perang dunia. Ya, elit global. Perang dunia ketiga berarti. Bisa terjadi. Karena gini, nanti akan mengalami perbankan dunia itu mengalami collapse. Jadi kondisi ekonomi secara global ini benar-benar hancur, nggak tahu arah istilahnya, sudah kacau lah gitu. Nah, ini akan menjadi suatu tambah emosi tadi, peningkatan emosional dan ego manusia, nafsunya itu semakin tinggi, semakin liar. Makanya kan saya menyebutkan orang akan bunuh diri dengan emosinya sendiri,
bunuh diri dengan egonya sendiri, bunuh diri dengan nafsunya sendiri. Nah, bagaimana cara agar kita tidak masuk lingkup darah itu? Yaitu tadi kita harus bisa mengendalikan dengan kesadaran tadi. Makanya sangat penting sekali kita mengolah kesadaran, kita melatih meditasi, melatih keheningan di malam hari itu sangat penting. Dan itu jadikan kebiasaan atau rutinitas setiap malam. Karena hanya itu yang bisa mengendalikan. Karena gini, jadi gini, kita untuk membatasi agar kita tidak terpancing oleh lingkungan, terpancing oleh keadaan, terpancing oleh omongan orang yang semakin menyakitkan. Kan kalau egonya naik, emosi naik, nafsu naik kan, orang kan perilakunya semakin menyakitkan gitu bagi orang lain. Nah itu jangan terpancing kita. Jadi anggap aja bodoh amat gitu, sing waras ngalah kan gitu kan. Nah kan, maka kita tetap include-kan terus, kita isi terus dengan hal yang indah-indah ke telinga kita. Jadi ini kayak semar lah. Semar kan simboli antingnya lombok. Sak pedes-pedesnya omonganmu sih pedes lombok ning kupingku kan gitu kan. Jadi kebal ibaratnya kan gitu. Jadi jangan hiraukan omongan jelek, itu pasti akan terjadi nanti. Fitnah semakin gila-gilaan. Terus pokoknya korupsi semakin gila-gilaan. Terus wis semakin edan-edan. Jadi sifat kewan itu bener-bener tambah edan-edanan kan gitu. Nah ini jangan kita terbawa di situ. Jangan kita masuk menjadi golongan itu. Jangan ikut-ikutan mereka ya. Jangan terpancing juga. Jangan. Karena efeknya yang terpancing nanti. Terus ya itulah istilahnya Baratayuda itu kan sebelum terjadi benar-benar perang, Sangkuni sama Durna yang sibuk mencari siasat kan gitu. Bisa melalui fitnah gitu, bisa melalui diputar balikkan fakta lah istilahnya. Akhirnya wong do bentrok tidur. Jadi satu kelompok ini dimasukkan orang padu dewe. Harusnya ini menjadi satu kelompok yang satu apa ya namanya, satu sejalan gitu. Ada satu penyusup masuk, itu. Memecah belah gitu ya. Iya. Nah ini secara manusianya ya. Dan secara alamnya, alam ini terus. Dia akan bergolak terus. Nah, menurut pandangan Mas Dinus, kira-kira mungkin daerah mana atau belahan dunia mana yang akan terkena dampak nanti itu bencana alam itu? Ada indikasinya, Pak. Di mana di situ lingkahnya masih gemah ripah loh jinawi. Ya maksudnya gemah ripah itu keramahannya masih terjaga, kepeduliannya masih kejaga. Di situ daerah yang aman. Aman ya. Tetapi di daerah yang manakala itu di fanatiknya banyak, buah agama pun pokoknya fanatik. Terus angkara murkanya banyak, itu paling duluan Pak. Incaran pertama alam. Jadi nanti misalkan gini ya, adalah kita berada di lingkup yang penuh dengan angkara murka ini. Pada waktu saat penyaringan ini adalah kita orang baik, orang selaras dengan alam, kita berada di lingkungan yang tidak selaras dengan alam. Itu nanti akan diarahkan, kok tiba-tiba misalkan orang merantau nih, gitu, suatu daerah perkotaan besar, yang di situ banyak angkara murka. Lah suatu kejadian ada bencana, dia tuh kayak terpanggil, kok aku pengen mudik wae ya ngambut gawe ning omah. Jadi nanti orang baik itu akan dikumpulkan pada suatu wilayah yang di situ warna-warna. Dan untuk mencari kita selamat juga ada, carilah daerah di situ yang orangnya ramah-ramah, orangnya santun-santun, masih tepo salironnya masih tinggi, yang masih memakai ajaran leluhur. Iya. Oke. Tidak hanya ajaran leluhur, yang penting ramah gitu. Indikasinya di situ. Kok lingkungannya ramah-ramah ya, orangnya baik-baik, nggak terlalu orangnya fleksibel lah gitu kan, ramah, masih misalkan kita lewat nyun sewu mas, monggo, keramahannya masih terjaga, terus solidaritasnya masih terjaga. Lah
pengen aman, carilah daerah itu. Dengan kita berada di lingkungan yang sehat, maka kita akan menjadi sehat. Dengan berada di lingkungan yang buruk, kita harus bisa mampu menjadi atau menguatkan proteksi kita, daya proteksi kita, pengendali kita. Ketika kita mau memproteksi diri kita dengan sebuah kesadaran itu, nanti kita diarahkan di tempat-tempat yang selaras dengan diri kita. Jangan kita terbawa atau terpancing. Dengan tidak langsung, mungkin Mas Kinus mau mengatakan bahwa semesta nanti akan mengarahkan orang-orang yang istilahnya dikehendaki untuk diselamatkan. Iya, nanti akan dikumpulkan yang selamat dikumpulkan di satu wilayah, itu random sifatnya. Misalkan daerah ini selamat, misalkan dalam jarak 1 km, 2 km, di beda desa aja sudah lain. Gitu, jenengan kan memasuki desa yang berdampingan. Orang ini begini, lingkungan, sedangkan ini kok ramah-ramah. Padahal hanya bersebelahan. Karena gejolak alam ini tidak bisa ditentukan kota, itu nggak bisa. Satu kelurahan atau satu kecamatan itu bisa. Bisa ini, misalkan ini desa ini satu kelurahan, yang ini desa ini, di sana ini habis, ini aman-aman aja. Bisa terjadi gitu. Jadi bisa skala kecil, bisa skala global, satu kota semuanya. Nah, makanya jika kita ingin selamat, kita cari daerah yang masih memegang keharmonian. Dengan begitu, kita akan tertular. Kalau kita berada di lingkungan baik, ini kita tetap tular kan, secara dengan sendirinya. Misalnya kita berangkat dari orang yang baik, kita berada di lingkungan baik, nanti akan biarkan kita tenggelam pada jiwa-jiwa yang penuh keluhuran. Gitu. Jangan kita membiarkan tenggelam pada kegelapan itu tadi. Maka carilah daerah yang masih keguyupannya itu masih terjaga, keramahannya masih terjaga. Makanya kan orang bingung, aku piye to sebenarnya misalkan sudah ada prediksi bencana, misalkan aku piye to pengen selamat kan gitu. Ya carilah daerah itu. Karena saya sudah survei sendiri, Pak. Karena saya tahu di mana tempat yang berada, tak coba ini daerah ini ramah-ramah, Pak. Misalkan saya pernah survei ya, dan ini sebenarnya bakal selamat. Saya kenalan sama orang kampung, dan ternyata di situ orangnya ramah-ramah, bener. Terus di sini kok ada wah ternyata omongannya nek basa Jawa, basa kasare, wah nggak teli kabeh. Nah ibaratnya wonge egoisnya tinggi, sok-sokan, sok kemeresik, sok suci, sok ngatur wong, iren-irenan atau saling iri, ya kan? Itu otomatis. Alam ini punya daya, makanya kan ini mulai Juli ini suntikan dari alam semesta untuk menyembuhkan bumi ini. Berarti bumi disuntik, nyuntiknya ke inti bumi, ke Manik Moyo. Nah, Manik Moyo ini bekerja. Nah, Manik Maya atau Batara Guru atau Sang Hyang Jagat Girinata ini akan melakukan hasta tadi. Hasta berata. Hasta itu 8, berata itu adalah pergerakan. Dia akan melakukan pergerakan dari 8 penjuru dunia. Jadi sifatnya ini bukan lagi yang namanya negara, satu bagian negara, tapi sedunia.